Baik, kita awali untuk penampilan kelas 5, yaitu as'ilah dari Ananda Azini Akila dan Ulima Syahda Maidana dengan bab syarat wajib dan sahnya sholat. Kepadanya dimohon segera naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kami dari kelas 5 akan menjelaskan tentang asilah bab syarat wajib dan sahnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah Dawa ala junubikum fa idza nantum fa aqimus sholah inna sholata kanat alal mu'minina kitab bawa mukuta. Apa sajakah syarat wajibnya sholat? Yaitu beragama Islam, berakal, dari haid dan nifas. Apa sajakah syarat sahnya sholat? Sebutkan. Yaitu suci badannya dari hadas kecil maupun hadas besar, suci badannya, pakaiannya dan tempatnya dari najis, menutup aurat, mengetahui waktu-waktunya sholat dan menghadap kiblat. Bagaimanakah auratnya seseorang ketika sholat? Jelaskan. Yaitu bagi perempuan auratnya seluruh tubuh harus tertutup, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Auratnya bagi laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Ananda Zulfa Khairunisa dan Ananda Oktavia Nikmatul Fadilah dengan bab waktu-waktunya sholat beserta dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5 akan membacakan asilah bab waktu-waktunya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Faidat ma'nantum fa'aqimus sholat inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan. Bagaimanakah waktunya sholat zuhur? Jelaskan. Waktunya sholat zuhur yaitu mulai tergelincirnya matahari hingga bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya. Bagaimanakah waktunya sholat asar? Jelaskan. Waktunya sholat asar yaitu saat bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya hingga terbenamnya matahari. Bagaimanakah waktunya sholat maghrib? Jelaskan. Waktunya sholat maghrib yaitu mulai terbenamnya matahari hingga hilangnya warna kemerah-merahan pada langit senja. Bagaimanakah waktunya sholat isya? Jelaskan. Waktunya sholat isya yaitu dari hilangnya warna merah senja di langit hingga pertengahan malam atau terbit fajar. Bagaimanakah waktunya sholat subuh?
Jelaskan. Waktunya sholat subuh yaitu mulai terbit fajar hingga terbitnya matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidu ala sholawati was sholatil wusta wa kunu lillahi qanitin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan asilah, kita sambung dengan membaca kitab. Yang pertama, Ananda Almira Azzatul Afifah akan membacakan kitab akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 5 ingin membacakan kitab akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahlaku utawi iki iku nerangake akhlak. Ayyuhal waladu he iling cah lanang. Al-azizu kang mulya. Anal ahlaka setuhune akhlak. Al-asana kang bagus hiya akhlak sababu saadatika. Iku dadi sebab kebahagiaane sira. Fitunya ing dalem donya. Wal akhirati lan akhirat yanda kang rinda anka sangking ira rabbuka sapa pangeran ira wayhui buka kandemen ing sira usratuka sapa keluargane sira pajamiun nasi lan sekabehane manungsa wata isulan urip sira bainahum antarane usratika muhtaraman kang den mulyaake wa aksuha utawi sebabe akhlakul hasanah. Al-ahlaku iku ahlak asyiatu kang ala fiha mengko utawi ahlakul saniyah aslu saka watika iku asale celaka kanira fit dunya ing dalem donya wal akhirati lan akhirat yashatu lan bedu alaika ing sengit sira Allahu sapa Gusti Allah wa yuhidduka lan bakal bendu ing sira ahlu baitika sapa ahli omah sira wa jami'un nasi lan sekabehane manungsa wata isu urip sapa sira bainahum kang ing dalem antarane fas muhtakiran hala remehake dalilan turden ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan membaca kitab Ananda Rafi Utama Hidayat membacakan kitab akhlak dengan judul adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelas 5 ingin membacakan kitab akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu walati utawi iki iku nerangake kewajibane anak. Nahwaro bihi ing taat pangeran walad ta'ala hale maha luhure Allah. Ayyuhal walatu hai ileng-ileng anak. Al adibu kan anduheni tata krama lakot mana nyekti teman-teman wis paring sapa Allahu Allah ta'ala hale maha luhure Allah alaika ing ngatasi sira bini amin kelawan pira-pira nikmat kasiratin kang akeh aujadaka mujudake sapa Allah badal adami ing dalem sakwuse ra ana baca ala lan dadekake sapa Allah laka maring sira alan ing akal wahadaka lan nuduhake sapa Allah ing sira illa dinil islami maring agama Islam alladzi kang huwa utawi dinil islami adamu nikmatin luwe agunge nikmat wan amalan maring nikmat sapa Allah alaika ing ngatasi sira bisami kelawan pengrungu al basri lan peninggal wal lisani lan lisan wadai wal yadaini lan tangan loro wal rizlaini lan sikil loro baholaka lan dadekake sapa Allah ing sira basaron ing manungsa
sawiyan kang sempurna fi ahsanil hilqatin ing dalem bagus-baguse kedadian kama kaya perkara kala kang dawuh sapa Allah Ta'ala hale maha luhure Allah bismillahirrahmanirrahim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim halakna nyekti teman-teman dadekake ingsun al insani ing manungsa fi ahsani taqwimin ing dalem bagus-baguse bentuk wat attaka lan paring sapa Allah ing sira asahata ing kesehatan wal afiyata lan kewarasan wa doa lan wis nyalahake sapa Allah arahmata ing rahmat laka maring sira fi qulubi walidaika ing dalem pira-pira atine wong tuwa loro sira at-tarabayaka sehingga ngromati sapa walidaika ing sira tarbiyata kelawan ngrumat kamilatan kang sempurna wahababaka lan demenake sapa Allah ing sira ila ustadika maring guru sira hatta kalamaka sehingga mulang sapa ustad ing sira ma ing perkara yufitu kang maidai apa ma ing sira wa fi dinika ing dalem agama sira wa dunyaka lan donya sira ila khairi dalika temeka liyane mengkono-mengkono kabeh min ni'amihi saking pira-pira nikmate Allah Ta'ala hale maha luhure Allah alati kang latusa kang ora kena den itung apa nikmat wa in tu'at mun ngitung sapa sira kabeh nikmatallahi lan nikmate Allah latusuha mengko ora bakal bisa ngitung sapa sira kabeh ing nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan membaca kitab dan asilah, kita lihat penampilan kelas 5 dengan berpidato bahasa Arab dan bahasa Indonesia kepada Ananda Ilham Rafki Khairul Azam dan Ananda Ahmad Dafa Azanul Ishaki dipersilahkan pidato dengan judul Keutamaan Menuntut Ilmu dengan 2 bahasa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 5 Madrasah Sulamul Hidayah akan mempersembahkan pidato 2 bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran kullahu lillah alladzi hadana wa rahimana hatta nastati'a an tajtami'a huna bi syihatil afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi kana qudwatun lana fi jami'il umur. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dan selalu menjadi suri tauladan bagi kita semua. Hadratal Mukarram wal Muhtaram Mudirul Madrasati Sulamul Hidayah Bapak Kiai Haji Tahirin wa Bapak Kiai Khudari rahimakumullah. Ayyuhal asatidatil kiram, ayyuhat talab wat talabatul ahibba, sa'takallamu an fadilati talabil ilmi. Yang kami muliakan pimpinan Madrasah Sulamul Hidayah, Bapak Kiai Haji Tahirin dan Bapak Kiai Khudari yang dirahmati Allah. Yang kami hormati para dewan guru dan tak lupa teman-teman yang kami cintai. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu. Ayyuhal hadiruna azzakumullah. Al ilmu hiya ihdat tarawatis saminati fi hayatina. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ilmu adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Al ilmu huwa an-nurul ladzi yahtina ila tariqi sahih wa yamna'una min sulukit tariqil batil. Ilmu adalah cahaya yang menuntun kita ke jalan kebenaran dan menyelamatkan kita dari jalan kesesatan. Al-ilmu huwa al-miftahu lis-sa'adati wan-najahi fid dunya wal akhirah. Ilmu adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Fatalabul ilmi huwa
uhimmatun raisiyatun likulli muslim li'annal ilma yu'tabaru zadana fit tariqi ila sa'adati fit dunya wal akhirah wa huwa aidan wasilatun litaqurrubi ilallah. Dalam pandangan Islam, mencari ilmu adalah tugas utama setiap muslim. Ilmu dianggap sebagai bekal yang sangat dibutuhkan kita dalam perjalanan menuju ke dunia dan ke akhirat, serta sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Qallallahu ta'ala fi suratil alaq al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Sesungguhnya ia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkanmu dengan pena. Sesungguhnya ia mengajarkan apa yang tidak diketahui. Waqad asbatal hadisun nabawi ahamiyati talabil ilmi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan pentingnya mencari ilmu. Beliau bersabda, mencari ilmu itu adalah tugas utama setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yadullu hadani dalilani minal Qur'an wal hadis ala ahamiyati talabil ilmi fil Islam. Lidzalika yajibu ala jami'an an natubal ilma wa la natawaffaqa an ta'alumi hatta nasala ala sa'adati fid dunya wal akhirah. Dalil dari Al-Quran dan hadis ini mengajarkan kita pentingnya mencari ilmu. Karena itu kita semua harus selalu meningkatkan ilmu kita. Janganlah kita malas belajar agar kita bisa mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Asa ayah diana rabbuna wa yuwaffaqana jami'an fi talabil ilmi hatta nastati'a an natawaffaqaha fi hayatina. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua dalam mencari ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari teman-teman kita bersalawat bersama-sama. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim. Amin. Amin. Wa dinal husna bi hurmatihim. Amin. Wa amitna fi tariqatihi. Amin ya Allah. Wa mu'afati minal fitani. Amin. Hadza wa syukran ala ihtimamikum. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan pidato dari kelas 5. Masih dilanjut dengan penampilan kelas 5, yaitu As'ilah. Berikutnya yaitu Ananda Dwi Adi Prayogo dan Ananda Hafiz Ataful Irfan yang memaparkan tentang bab sholat Jumat. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa saja syarat wajibnya sholat Jumat? Jelaskan. Syarat wajib sholat Jumat adalah beragama Islam, laki-laki yang sudah akil baligh, merdeka jiwa raganya, serta bertempat tinggal yang dimana dilaksanakannya sholat Jumat tersebut, serta tidak ada halangan maupun udzur yang menghalanginya. Lalu ada berapa syarat sahnya sholat Jumat? Yaitu dilakukan pada waktu zuhur, dilaksanakan di area pemukiman masyarakat yang telah ditetapkan atau masjid. Sholat Jumat dikerjakan berjamaah minimal 40 orang yang sudah memenuhi syarat
didahului dengan 2 kali khutbah. Apa sajakah sunnah Jumat? Sebutkan. Sunnah dari Jumat adalah mandi, membersihkan badan, memotong kuku, memotong rambut, memakai busana serba putih, memakai wewangian, memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, memperbanyak bersedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, dan yang mengikuti jalannya sholat Jumat disunahkan untuk mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah. Ada berapakah orang yang tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat Jumat? Sebutkan beserta dalilnya. Ada 4, yakni Rasulullah SAW bersabda, sholat Jumat itu kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, dikecualikan atas 4 orang, yakni 1 budak, 2 perempuan, 3 anak kecil, dan 4 orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk istilah berikutnya dari Ananda Aira Fairuz Hafida dan Azura Saskia Wiradstuti dengan tema Prinsip Umum Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5 akan menerangkan dan menjelaskan bab prinsip umum Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi sosial keagamaan yang ada di Indonesia. Organisasi NU juga bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial ekonomi dengan prinsip dasar yang ada, serta tetap dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada berapakah prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama? Sebutkan. Ada 4, yaitu asas kepeloporan, asas kesinambungan, asas penyesuaian dengan tuntutan zaman, serta asas kemandirian. Apa yang dimaksud dengan asas kepeloporan? Yaitu diharapkan Nahdlatul Ulama menjadi panutan segala peradaban dunia yang makin berkembang. Sebagai bukti bahwa di masa lalu NU menjadi pelopor perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Bergerak NU juga memiliki angkatan pasukan perang seperti pasukan Hizbullah dan Sabilillah. Apa yang dimaksud asas kesinambungan? Jelaskan. Yaitu Nahdlatul Ulama dapat meneruskan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu dan mengambil hal baru yang lebih baik. Al-muwafadatu ala hadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Apa yang dimaksud dengan asas penyesuaian dengan tuntutan zaman? Jelaskan. Yaitu diharapkan Nahdlatul Ulama menjadi mampu menciptakan kegiatan dan pemikiran-pemikiran sesuai zamannya, sehingga NU menjadi organisasi yang kreatif dan inovatif. Apa yang dimaksud asas kemandirian? Jelaskan. Yaitu diharapkan Nahdlatul Ulama dapat menjadi organisasi yang mandiri dalam semua bidang, baik ekonomi, sosial maupun politik, sehingga dapat melakukan dakwah yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan aman dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan berikutnya yaitu As'ilah dari Ananda Hafidah Deswitasari dan Ananda Asifa Nur Iklima dengan tema prinsip khusus Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kami dari kelas 5 akan menerangkan tentang bab prinsip khusus Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Nahdlatul Ulama memiliki ciri khas yang sudah melekat dan menjadi prinsip bahwa dalam kemasyarakatan harus ditunjukkan sikap dan karakter Nahdlatul Ulama dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan.
Ada berapakah prinsip khusus Nahdlatul Ulama? Sebutkan. Prinsip khusus Nahdlatul Ulama ada 5, yaitu at-tawasud, al-i'tidal, at-tawazun, at-tasamuh, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Jelaskan yang dimaksud dengan at-tawasud. Yaitu mengambil jalan tengah atau pertengahan, bahwa NU tidak bersikap ekstrim ke kanan dalam kurung berkedok agama maupun ekstrim ke kiri dalam kurung komunis. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Apa yang dimaksud al-i'tidal? Jelaskan. Al-i'tidal yaitu berarti tegak lurus, tidak condong ke kanan maupun ke kiri, bahwa NU tidak kenal kompromi dengan sikap yang mencampur adukan antara yang benar dan yang salah. Dalam surat Al-Maidah ayat 8. Apa yang dimaksud dengan at-tawazun? Jelaskan. Yaitu berarti keseimbangan dan tidak berat sebelah. NU selalu menyarasikan khidmah Allah SWT dan sesama manusia, menyelaraskan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Apa yang dimaksud at-tasamuh? Jelaskan. At-tasamuh yaitu berarti toleransi baik dalam masalah keagamaan, khilafiyah atau furu'iyah, sosial maupun kebudayaan, seperti contoh yang telah dilakukan oleh Wali Songo. Apa yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Jelaskan. Yaitu mengajak kebajikan dan mencegah kemaksiatan. Maksudnya mendorong pada kebaikan dan mencegah hal-hal yang merusak moralitas atau kemaksiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, masih dalam penampilan kelas 5, yaitu membaca kitab. Ananda Muhammad Budi Setiawan akan membacakan kitab hadis menjelaskan tentang upah dan sedekah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelas 5 ingin membacakan kitab hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis al-khamisu kang kaping 5 iku an Ibni Umar radhiyallahu anhu, saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Ibnu Umar, kala ngendika dinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu menehono sira kabeh al-ajira ing pira-pira buruh, ajrahu ing upahe buruh, qabla ayyajifa ing dalem sadurunge yen to kering apa arkuhu keringete buruh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terjemahan hadis. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah kepada buruh akan upahnya sebelum keringatnya. Hadis riwayat oleh Imam Ibnu Majah. Penjelasan hadis. Hadis tersebut mengajarkan kepada kita untuk memelihara dan menghormati hak orang, seperti kepada pekerja atau buruh yang kita manfaatkan tenaganya untuk bekerja. Maka harus kita penuhi haknya dengan segera, yaitu dengan memberikan upah kepada pekerja atau buruh sebelum keringat kering, sehingga dia merasa puas dan senang karena haknya telah dipenuhi. Al-hadisu utawi hadis as-sadisu kang kaping 6 iku an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satune Rasulullah iku kala dawuh sinten Rasulullah, mana kosot ora sudah apa sedekahun sedekah mimmalin saking bondo, wa mazzada lan ora nambahi sapa Allahu Allah abadan ing sijine kawula bi afwin ngelawan pangapura illa izan kejaba kemuliaan, umat tawaddoa lan ora andop asor sapa ahadun salah sijine wong illahi karena Allah, illa rafa'ahu kejaba ngluhurake ing ahad sapa Allahu Gusti Allah.
rawuh Muslim. Terjemahan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berkurang harta karena sedekah dan Allah tidak menambah pada seorang yang memaafkan melainkan kemuliaan, dan tiada seorang yang bertawaduk karena Allah melainkan dimuliakan Allah. Hadis riwayatkan Imam Muslim. Terjemahan hadis. Hadis tersebut mengajarkan kepada kita untuk bertawaduk dan merendah diri kepada sesama mukmin, di samping menganjurkan untuk rajin bersedekah dan saling memaafkan, sebab dengan sedekah harta kita tidak menjadi berkurang, tetapi Allah segera mengganti dan menambahnya. Kemudian orang yang mudah memberi maaf kepada sesama, maka Allah akan memuliakannya, dan orang yang selalu bertawaduk karena Allah, dia tidak akan menjadi rendah atau hina, tetapi malah dimuliakan oleh Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan kelas 5 yang terakhir membaca kitab, Ananda Muhammad Faza Khulafa akan membacakan kitab hadis dengan judul Bab Ilmu dan Puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 5 ingin membacakan kitab hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu utawi hadis as-salisu kang kaping 3. Iku an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Abu Hurairah, kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku suila kang den takoni sapa man an ilmin saking ilmu, pakata mahu mongko ngumpetake sapa man ing ilmu, uljima mongko den kendhaleni sapa man yaumal kiamati ing dina kiamat, pilih jamin kelawan kendali minarin saking genin neraka. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Terjemah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka dia dikendalikan pada hari kiamat dengan kendali neraka. Hadis dari Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Penjelasan hadis, ilmu merupakan nur atau cahaya Allah yang harus diamalkan dan diajarkan pada orang lain agar terang hatinya. Tidak boleh disembunyikan untuk kepentingannya sendiri. Oleh sebab itu, orang yang menyembunyikan ilmu sedangkan dia mengetahuinya, maka kelak pada hari kiamat dia akan dikendalikan dengan suatu kendali dari neraka, sehingga ilmu yang disembunyikan itu akan menjadi siksaan bagi dirinya. Al hadisu utawi hadis ar-rabi'u kang kaping 4. Iku an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku soma poso sapa man Ramadana ing bulan Ramadan, imanan karana iman, wastisaban lan nyupre ganjaran, hufira mangko den ngapura lahu kedue man apa ma perkara taqaddama kang wis dingin apa ma mindambi saking dosane man. Hadis diriwayatkan muttafaqun alim. Terjemah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang puasa bulan Ramadan karena iman dan benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa yang telah lalu. Hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Penjelasan hadis, puasa bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga yang wajib dilakukan setiap orang Islam 1 tahun sekali selama 1 bulan. Oleh karena itu, orang yang berpuasa Ramadan dengan dorongan iman dan mengharapkan ridho Allah,
serta memelihara syarat rukunnya dan adab-adabnya, meninggalkan sesuatu yang terlarang pada waktu berpuasa, maka diampuni dosa yang telah lalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan dari kelas 5. Untuk yang terakhir, kami umumkan peringkat kelas yang ada di kelas 5. Peringkat yang ketiga diperaih oleh Ananda Dwi Adi Prayogo, putra Bapak Nur Hadi. Kepadanya dipersilahkan naik atas panggung. Peringkat yang kedua yaitu Ananda Ilham Rafki Khairul Azam, putra Bapak Ngadimin. Dan peringkat yang pertama diraih oleh Ananda Asifa Nur Iklima, putri Bapak Muhammad Nurul Huda. Kepada para peringkat kelas agar segera naik ke atas panggung. Kepada Bapak Ustadz Sugeng agar bisa menyerahkan hadiah kepada anak-anak peringkat kelas 5. Kepada Bapak Ustadz Sugeng agar bisa menyerahkan hadiah kepada anak-anak peringkat kelas 5. Monggo Pak Sugeng. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jangan lupa malam nanti pengajian umum dalam rangka haflah akhir sanah TPK NU 27 MDT Ula NU 08 Sulamul Hidayah Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu yang insya Allah akan dihadiri oleh Ustadzah Mumpuni Handaya Yakti dari Cilacap, Jawa Tengah, yang juga akan disiarkan secara langsung atau live streaming dengan melalui channel YouTube-nya Madrasah Sulamul Hidayah. Juga dimeriahkan oleh grup Robana Sifaul Kolbi dari Kang Zus Solawat. Demikian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia serta adik-adik tercinta. Demikian penampilan dari kelas 5, dilanjutkan dengan pembagian hadiah lomba-lomba. Kepada Bapak Ustadz Zazid bisa memimpinnya. Para hadirin yang kami hormati, untuk lomba-lomba langsung saya panggilkan. Untuk lomba sholat subuh, juara ketiga Saudari Atikoh dari kelas 4, juara 2 Saudara Alisa dari kelas 4, dan juara pertama Saudari Azam dari kelas 5. Saudari Atikoh dari kelas 4, Saudari Alisa kelas 5, Ananda Azam dari kelas 5. Alisa kelas 4. Dimohon para juara untuk menuju ke panggung. Ayo. Ora. Untuk lomba tartil, juara ketiga Lailatul kelas 4, juara kedua Saudari Ananda Alika kelas 4, dan juara pertama Ananda Azam kelas 5. Untuk lomba nadom. Untuk lomba nadom, juara ketiga Ananda Azam dan Dava dari kelas 5. Juara kedua Ananda Azini dan Siva dan Maida. Juara pertama Ananda Almira, Aulia, dan Rifania.
Kepada para juara dimohon menuju ke panggung. Berarti kelas juara pertama ya.